Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama, dengan para pemain Haryoko sebagai Ponggo, Margaret sebagai Ken Siwinareswari, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Sugiono sebagai Cengkirat, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Dengan jelas, Kameswara kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Mahesa Branjangan, Ken Siwinaraswari, dan Rahastri Kandi mendengarkan cerita itu dengan jantung yang seolah berhenti berdegup. Semuanya mendengarkan cerita itu dengan hati tegang. Itulah yang terjadi. Kematian yang mengerikan melanda semenanjung Sembulungan, menyebar ke utara hingga kawasan Bajulmati. Dan aku tidak mengira bahwa kabut ini juga berkeliaran hingga sampai di tempat ini. Untunglah kau datang, Kameswara. Kau telah menyelamatkan kami. Jika tidak, nasibku jelas seperti para perampok itu. Lebih dari itu, akulah yang bersyukur, Kakang. Jika tidak terlampau ngeri, jika aku membayangkan kematian yang paling tidak menyenangkan itu dialami oleh keluargaku. Di mana Paman Kuda Semekar? Paman Kuda Semekar menuju Tanah Manis, menyebut Kang Bo Ayumo yang mengungsi ke sana. Paman Kuda Semekar tentu akan terkejut jika bertemu dengan Paman Yurumpung. Paman Yurumpung masih hidup? Iya, Paman Yurumpung ternyata masih hidup. Aku telah bertemu dengannya. Paman Yurumpung dalam keadaan cacat kakinya. Kakinya buntung ketika melawan bocah Pradata dan adik seperguruannya. Kakinya buntung? Iya. Mengapa Kakang tinggalkan? Di mana dia sekarang? Di Palwasambu. Kalau kabut itu muncul di sana, bagaimana? Ada sebuah cara yang bisa dipergunakan untuk menghadapi kabut itu, yaitu menyelam di dalam air. Kabut itu tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Seorang temanku Panji Parasu yang kehilangan anak dan istri karena menjadi korban keganasan kabut itu, menemani Paman Yurumpung. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Maksudmu? Aku tidak mengira bahwa kabut setan itu ternyata mampu berkeliaran sampai sejauh ini. Aku mencemaskan istrimu, Kakang, juga Paman Yurumpung. Ayo kita kejar.
Kau benar, Kameswara. Ayo. Maka demikianlah, Kameswara yang tergabung satu kuda dengan Ken Siwi Naraswari segera memacu kudanya, diikuti oleh Rahastri Kandi yang berkuda di tengah dan Maisa Pranjangan di belakang. Dengan ketajaman matanya, Kameswara mengikuti jejak kuda yang ditinggalkan oleh kuda Sumekar, menerobos jalan setapak di hutan pinus, dan kemudian mengitari lereng ke arah barat daya. Tetapi Kameswara tersentak ketika dia melihat tulang belulang menghadang di perjalanannya. Paman? Paman kuda Sumekar? Paman kuda Sumekarkah itu? Pakaiannya sepertinya... Paman? Paman kuda Sumekar? Eyang kuda Sumekar. Paman? Ayah. Bangkai kuda yang hanya bersisa tulang belulang, dan tidak jauh darinya tulang belulang manusia juga teronggok dengan pakaian yang masih bisa dikenali sebagai pakaian milik kuda Sumekar. Tiba-tiba Maisa Pranjangan merasakan ada sesuatu yang menyumbat dan menyesakkan dadanya, dan seolah sulit untuk bernapas. Rahastri Kandi dan Ken Siwi Naraswari tidak mampu menguasai diri lagi. Tangis kedua gadis itu meledak menggetarkan lereng pegunungan. Dan Mahisa Pranjangan merasakan pelupuk matanya basah. Kameswara yang jantungnya serasa berhenti berdetak. Di pelupuk matanya pun terbayang wajah kuda Sumekar yang pernah menyusulnya hingga sampai di Panawijen. Namun sekarang dia telah tiada. Kameswara merasa sedih sekali. Dia berjalan menjauh. Tatapan matanya kemudian menerawang ke arah lembah, juga ke sekitarnya. Tetapi kabut setan itu tidak menampakkan diri. Kameswara merasakan tiba-tiba dadanya menjadi sangat sesak. Ada sesuatu yang seolah-olah membutuhkan penyaluran. Sebuah batu besar sebesar gajah termangu di depannya. Di luar kesadarannya, Kameswara telah membangunkan ajian Raga Bajra dari perguruan Wulan Sumirat yang dipelajarinya di dalam gua bersama Pinaka Swasti Ratu. Ajian itu telah terkepal di dalam genggaman tangannya, dan tiba-tiba Kameswara berteriak. Dia meloncat, menghajar bongkahan batu sebesar gajah itu. Paman kuda Sumekar. Maafkan aku, Paman. Aku tidak mampu menolong Paman. Maafkan aku, Paman kuda Sumekar. Kabut keparat, muncullah kau. Ayo muncullah kau, kabut iblis. Muncullah kau. Hadapi aku, Kameswara. Ayo kabut keparat. Hadapi aku. Inilah aku, Kameswara. Beberapa saat waktu pun berlalu. Dengan susah payah, Ken Siwi Naraswari dan Rahastri Kandi meredakan gejolak perasaannya. Mahisa Pranjangan yang hatinya telah mengendap, tanpa banyak bicara, kemudian segera bertindak. Dengan pedangnya, Mahisa Pranjangan segera menggali sebuah lubang. Kameswara segera membantunya. Dengan hikmat, tulang belulang itu kemudian dimakamkan. Ken Siwi Naraswari yang matanya nampak memerah, kemudian mengheningkan cipta memuja doa. Demikian pula Rahastri Kandi yang segera memejamkan mata mengheningkan cipta. Rahastri Kandi, Ken Siwi, kita boleh sedih karena kehilangan Paman Kuda Sumekar yang menemukan ajalnya dengan cara yang tentu tidak diharapkan. Namun demikian,
Janganlah kalian berdua larut. Kita tidak boleh kehilangan akal. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kita segera menyusulkan Ratus ke Tanah Manis. Nampaknya perkampungan yang berada di sana itu. Ayo. Maka demikianlah, dengan hati yang tidak menentu, Mahesa Branjangan, Kensiwi Naraswari dan Rahastri Kandi segera meloncat ke atas kuda mereka masing-masing. Beberapa saat Kameswara masih berdiri, matanya memandang ke segala penjuru. Tetapi Kameswara tidak melihat kabut itu di antara dedaunan. Kameswara kemudian meloncat ke atas kuda pula, dan 3 ekor kuda yang membawa 4 orang itu segera berderap menuju ke perkampungan yang nampak di kejauhan. Bagaimana Kameswara? Perkampungan itu nampaknya tidak mengetahui adanya bahaya. Atau mungkin mengetahui, akan tetapi tidak peduli terhadap bahaya. Mereka mengira malapetaka itu tidak mungkin menjamah perkampungan yang terletak jauh dari sumber malapetaka. Padahal, di lereng bukit tadi, kabut setan itu berkeliaran di sana. Penduduk harus diberitahukan tentang adanya bahaya itu. Oh, kasihan. Ketenangan hidup mereka yang selama ini tidak terusik, harus terganggu. Apa boleh buat, Kakang? Baiklah. Ayo kita temui orang yang menyabit rumput itu. Kita tanyakan kepadanya, di mana Ki Pandai Besi Waruju itu membawa istriku. Mereka tentu mengenal seorang laki-laki bernama Ki Iswara. Perkampungan itu nampaknya belum terjamah. Kekhawatiran Kakang atas keselamatan Kang Bo Ken Ratus tidak perlu berlebihan. Kabut setan itu belum menjamah tempat ini. Aku akan tetap gelisah kalau belum bertemu dengan ibu, Kakang. Oh, ayo, kita mencari keterangan. Selamat siang, Kisana. Selamat siang. Jangan takut. Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin mendapat keterangan. Kami sedang mencari sebuah perkampungan yang bernama Tanah Manis. Benarkah perkampungan yang di depan itu bernama Tanah Manis? Benar. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Kisanak mengenal seseorang yang bernama Ki Iswara? Ki Iswara? Ada keperluan apa kau mencari Ki Iswara? Ya, kami memang belum mengenalnya. Akan tetapi kami mengetahui bahwa istriku saat ini mengungsi ke rumahnya. Oh, jadi perempuan itu istrimu? Benar. Oh, jadi benar istriku berada di sini. Itu, rumah yang di sebelah sana. Yang menyendiri itulah rumah Ki Iswara. Oh, terima kasih Kisanak. Kisanak, mengapa desa ini kelihatannya tenang tentram? Apakah kau tidak mengetahui kalau sebenarnya ada bahaya yang tengah mengintai? Orang-orang yang pergi mengungsi karena malapetaka? Kami mengetahuinya, Kisanak. Pengungsi-pengungsi itu bahkan sebagian mengungsi di desa kami. Oh, demikiankah? Iya. Kisanak, aku tidak bermaksud menakut-nakuti. Akan tetapi, tidak jauh dari tempat ini, di sebelah sana. Jika kau ke sana, kau akan menemukan tulang belulang berserakan. Itu artinya, kabut setan yang memangsa manusia dan binatang itu telah sampai di tempat ini pula. Aku cemas kalau pada akhirnya nanti kabut pemangsa itu akan menyerbu perkampunganmu. Nah, apakah tidak sebaiknya kau memberitahu teman-temanmu atau bebahu di desamu? Aku tidak berbohong, Kisanak. Bahaya besar tengah mengintai perkampungan ini. Jika di hutan pinus kabut setan itu muncul, maka kemungkinan besar perkampungan juga berada dalam bahaya. Benarkah kau menemukan tulang belulang di hutan pinus? Iya. Kau berani bersumpah? Mengapa aku harus bersumpah, Kisanak? Kau tidak percaya? Kalau kau tidak percaya, kau boleh melihat di hutan pinus itu. Akan tetapi, kalau kau mau mendengar saranku, kau tidak usah ke sana. Karena mungkin kau akan berpapasan dengan kabut yang sangat ganas itu. Jadi malapetaka itu juga telah menjara daerah hutan pinus? Iya.
Segerombolan perampok telah menemui ajalnya. Justru menjadi korban keganasan kabut itu. Terima kasih untuk keteranganmu, Kisanak. Baiklah, aku akan memberitahu pimpinan perkampunganku. Kami memang harus mengungsi. Dalam rembuk desa telah disarankan untuk mengungsi. Tetapi ada beberapa orang yang menghendaki untuk tetap tinggal. Mereka mengira malapetaka itu tidak akan menjamah sampai ke sini. Terima kasih, Kisanak. Penyabit rumput itu kemudian tergopoh-gopoh meninggalkan tempat itu. Kameswara dan Maisa Branjangan saling berpandangan. Dan sesaat kemudian, ketiga ekor kuda itu berderap melanjutkan perjalanan yang tinggal sejengkal lagi. Di saat itu pula, kesedihan bagaikan tidak tertanggungkan lagi oleh Kan Ratus yang beberapa hari sudah terlunta-lunta. Sudahlah, Nyai. Jangan terlampau bersedih hati. Cobalah kau tenangkan hati dan perasaanmu. Jangan kau biarkan berlarut-larut. Kau sekarang berada di tempat yang akan memberikan perlindungan kepadamu. Kau berada di tempat yang aman, Nyai. Bagaimana aku bisa tenang, Kiai? Bagaimana aku bisa menganggap apa yang telah terjadi itu tidak pernah ada? Sudahlah, sudah. Cepat atau lambat, yakinilah, kau pasti akan dijemput oleh suamimu. Tenangkan hatimu, Nyai. Adik Iswara, Bagaimana Kakang Pandewaruju? seorang sahabatku, adik Kuda Sumekar telah menitipkan Nyai Maisa Branjangan kepadaku. Namun karena keadaan, sekarang akulah yang balik menitipkannya kepadamu. Tolong kau jaga dia sebaik-baiknya. Aku akan menjaganya, Kakang Pandewaruju. Aku akan menempuh perjalanan yang panjang untuk menemukan suami Nyai Branjangan. Paling tidak, aku harus menemukan Adi Sumekar yang tentu akan kebingungan jika kembali. Menemukan rumahku telah kosong. Berapa lamakah kau akan pergi, Kakang Pandewaruju? Entahlah, aku tidak bisa mengira-ngira. Mungkin dalam 1-2 hari. Mungkin pula sepekan atau bahkan sebulan. Aku berdoa, semoga kau bisa cepat menemukan yang kau cari, Kakang Pandewaruju. Tentang Nyai Branjangan, aku akan menjaganya sebaik-baiknya. Tetapi aku minta agar Nyai Branjangan bisa menerima keadaanku yang hanya seperti ini. Rumahku seperti gubuk. Aku bukan orang yang berpunya. Nyai Branjangan adalah seorang perempuan yang telah terbiasa berprihatin, Adiswara. Duka itu merampati hati Nyai Mahisa Branjangan. Kesedihan yang sangat menyesakan dadanya. Telah berhari-hari hingga berhitung bulan lamanya, hatinya tersiksa memikirkan anak gadisnya yang sekarang entah berada di mana. Kemudian suaminya Mahisa Branjangan yang belum juga ada kabarnya mencari Rahastri Kandi. Tiba-tiba malapetaka itu datang. Ki Poja Pradata dan saudara seperguruannya datang mengumbar amuk, mengobrak-abrik perguruan Pesanggaran dan Palwasambu yang menyebabkan dia harus mengungsi. Dan masih didera lagi oleh bencana yang sulit dimengerti, serta perampok-perampok yang menghadangnya. Dan kini dia berada di tempat yang masih asing. Entah sampai kapan Kan Ratus harus menanti tanpa kepastian. Air mata Nyai Kan Ratus kembali berlinang memikirkan nasibnya. Sudahlah, Nyai. Tenangkan hati dan perasaanmu. Berdoalah agar aku segera kembali membawa suamimu.
Tolongku. Kakang Mahesa Beranjangan. Kakang Mahesa Beranjangan. Kakang. Tenanglah. Aku telah kembali. Lihatlah. Aku telah berhasil membawa anakmu pulang. Lastri, anakku. Maafkan aku, Ibu. Maka meledaklah tangis Nyai Kanratus. Beban perasaannya seperti mempuncah dan mendapatkan penyaluran. Mahesa Beranjangan membimbingkan Ratus yang masih tidak bisa menguasai diri untuk duduk di balai-balai di halaman di bawah rindangnya pohon mangga. Rahastri Kandi juga tidak mampu menahan tangisnya lagi. Begitu juga dengan Kansiwi Naraswari, Pandai Besi Waruju, serta tuan rumah Ki Iswara ikut merasa gembira karena tidak terduga sesuatu yang sangat diharapkan telah datang. Beberapa saat keadaan masih terbawa arus perasaan, hingga kemudian Nyai Beranjangan menjadi tenang kembali. Kandi. Aku, Ibu. Kau jangan pergi lagi. Tidak, Ibu. Aku tidak akan pergi lagi. Anak Mas Mahesa Beranjangan, betapa aku merasa bahagia sekali. Bagaimana, Paman? Oh ya, Paman. Aku mengucapkan terima kasih yang tiada terkira. Paman telah melindungi istriku. Ya. Kewajiban sesama manusia untuk saling tolong-menolong, anak Mas. Tetapi aku tidak melihat adik kuda Sumekar. Di mana dia? Mendadak rona wajah Mahesa Beranjangan berubah. Pertanyaan Ki Waruju itu kembali membuat dadanya berdesir. Demikian pula dengan Kansiwi dan Rahastri Kandi yang serentak menghela napas panjang. Maafkan aku, Paman Pandai Besi Waruju. Aku harus menyampaikan berita yang menyedihkan. Paman Kuda Sumekar telah tewas. Paman Kuda Sumekar sudah tiada, Nyai. Paman Kuda Sumekar? Iya. Tidak aku sangka, tidak kukira jika adik kuda Sumekar malah mendahului menghadap Hyang Batara Agung. Adik kuda Sumekar, seperti baru kemarin. Mengapa, anak Mas? Apakah karena racun dari lukanya? Bukan, Paman. Paman Kuda Sumekar telah sembuh. Sebenarnya, pagi tadi masih bersama-sama kami. Gerombolan perampok di hutan pinus menjadi petunjuk bahwa istriku berada di sini. Paman Kuda Sumekar bermaksud menyebut istriku, tetapi kabut setan itu telah menyergapnya. Maka demikianlah, Mahesa Beranjangan menceritakan apa yang telah terjadi dan memberikan gambaran bahwa desa Tanah Manis di timur Sempolan itu juga berada dalam bahaya. Mahesa Beranjangan menyarankan kepada Ki Iswara untuk memberitahu penduduk desa itu untuk mengungsi. Saran tersebut dapat diterima oleh penduduk setempat, dan mereka pun kemudian berbondong-bondong pergi mengungsi. Ketika matahari rendah di langit barat, di tepi sebuah sungai kecil, Kameswara berbicara berdua dengan Mahesa Beranjangan. Oh, Kakang Mahesa Beranjangan. Aku merasa gembira telah mendapatkan kepastian nasib Kakang Mahesa Beranjangan dan keluarga. Ya. Bolehkah aku mengetahui apa rencana Kakang? Tentu saja kembali ke Palwasambu. Tidak ada gunanya, Kakang. Jika Kakang kembali ke sana, maka bahaya itu akan mengintip dan mencari kesempatan untuk menyergap Kakang. Tidak ada kemampuan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi kabut itu. Kisah Balangit yang sakti mandraguna pun tewas. Kakang jangan kembali. Akulah yang akan kembali. Jadi apa saranmu? Kakang Mahesa Beranjangan bersama yang lain, juga Kansiwi, untuk sementara jangan kembali dulu ke Palwasambu. Sampai diyakini kabut setan itu telah tumpas dan bongkahan logam dari langit itu bisa dikuasai. Dan aku mempunyai perkiraan hingga bulan purnama yang akan datang. Purnama mendatang? Iya, sahabatku Ken Arok mengatakan demikian. Mahesa Beranjangan termangu memandangi adiknya. Setelah menyaksikan sendiri keganasan kabut setan itu, dia pun mempercayai kata-kata Kameswara. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Kamaswara dan juga oleh Mahesa Beranjangan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.